Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungannya. Sebelum kita mulai kisah yang penuh air mata dan keteguhan iman ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah para nabi lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah seorang anak yang namanya abadi dalam sejarah umat manusia. Seorang anak yang sejak bayi telah diuji dengan ujian yang tak pernah terbayangkan. Dialah Nabi Ismail alaihissalam, putra dari seorang nabi agung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim menanti kehadiran seorang anak. Usia beliau semakin senja, rambutnya mulai memutih, namun keturunan belum juga hadir. Dalam sunyi malam, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah Maha mendengar doa hambanya. Maka lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim Hajar, bayi yang diberi nama Ismail. Tangis pertamanya bukan sekadar tangisan bayi, tetapi tangisan harapan yang lama ditunggu. Hati Nabi Ibrahim dipenuhi kebahagiaan, namun beliau tidak tahu bahwa kebahagiaan itu akan diuji dengan ujian yang luar biasa berat. Suatu hari, Allah memberikan perintah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nabi Ibrahim diperintahkan membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus, bukan kota, bukan perkampungan, bukan tempat yang ada kehidupan, hanya hamparan pasir, bukit-bukit batu, dan panas matahari yang membakar. Tempat itu adalah lembah Bakah yang kelak dikenal sebagai Makkah. Bayangkan, seorang ayah yang sangat mencintai anaknya harus meninggalkan istri dan bayi kecilnya di tempat yang bahkan burung pun jarang singgah. Dengan hati berat, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Beliau menurunkan Hajar dan Ismail di bawah sebuah pohon kecil. Persediaan mereka hanya sedikit air dan beberapa butir kurma. Ketika Nabi Ibrahim berbalik pergi, Hajar memanggilnya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini?" Tidak ada jawaban. Ia bertanya lagi dengan suara lebih keras. Namun, tetap tak ada jawaban. Akhirnya, Hajar berkata, "Apakah ini perintah dari Allah?" Dan Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Saat itulah, hati Hajar yang semula cemas berubah menjadi yakin. Jika ini perintah Allah, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, itu adalah puncak tawakal. Dan Nabi Ibrahim pun pergi dengan hati yang terasa seperti terbelah. Di kejauhan beliau berdoa dengan air mata yang tak tertahan, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati." Doa itu terbang menuju langit, dan langit mendengarnya. Hari-hari berlalu, persediaan air semakin berkurang, matahari terasa semakin panas, angin gurun berhembus kering. Tangisan bayi Ismail mulai terdengar lemah, bibirnya kering, tubuh kecilnya gelisah. Seorang ibu mana yang tidak hancur melihat anaknya kehausan? Hajar berdiri, ia menoleh ke kanan, ke kiri, tidak ada siapapun. Namun, ia tidak menyerah. Ia berlari menuju sebuah bukit kecil bernama Syafa. Dari sana ia memandang jauh. Mungkin ada kafilah yang lewat. Mungkin ada sumber air. Tidak ada. Ia turun dan berlari menuju bukit lainnya. Marwah, pasir panas menyengat telapak kakinya. Ia berlari lagi dan lagi. 7 kali bolak-balik dengan napas tersengal, dengan hati yang hanya bergantung pada Allah.
Itulah lari seorang ibu, lari penuh cinta, lari penuh harap. Dan saat Hajar berada di atas marwah, tiba-tiba terdengar suara. Ia terdiam di dekat Ismail kecil. Tanah mulai bergerak dari hentakan kaki kecilnya atau dari sentuhan malaikat. Memancarlah air jernih dari dalam bumi. Air itu mengalir deras. Hajar berlari mendekat. Zeng zeng, zeng zeng, katanya sambil menahan aliran agar tidak menyebar. Air itu tidak berhenti, tidak mengering, tidak pernah habis hingga hari ini. Air Zam-Zam menjadi saksi bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Dari lembah tandus itu, kelak lahir sebuah kota suci, kota yang setiap tahun didatangi jutaan manusia. Dan semua itu berawal dari tangisan seorang bayi bernama Ismail. Sahabat yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Bayi kecil yang dulu menangis di lembah sunyi itu kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sabar, dan taat. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Di bawah asuhan ibunya, Hajar, di tengah kerasnya gurun Makkah, Ismail tumbuh bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan iman. Ia belajar arti kesederhanaan. Ia belajar arti tawakal. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang ketaatan. Dan pada suatu hari, datanglah ujian yang begitu besar. Ujian yang bukan hanya mengguncang hati seorang anak, tetapi juga menggetarkan hati seorang ayah. Suatu malam, ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bermimpi. Dalam mimpi itu, beliau melihat dirinya menyembelih putra tercintanya. Sekali mimpi mungkin bisa diabaikan, namun mimpi itu datang lagi dan datang lagi. Sebagai seorang nabi, beliau tahu itu bukan mimpi biasa. Itu adalah wahyu. Itu adalah perintah dari Allah. Bayangkan hati seorang ayah yang telah lama menanti anak, yang telah merasakan pahitnya perpisahan di lembah tandus, yang kini harus menghadapi perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Air mata pasti jatuh, hati pasti bergetar. Namun, seorang nabi tidak pernah mendahulukan perasaan di atas perintah Tuhannya. Dengan langkah berat, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail. Beliau tidak langsung menyembelih. Beliau tidak memaksa. Beliau justru berbicara dengan penuh kelembutan. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, sahabat. Lihatlah betapa lembutnya seorang ayah. Beliau mengajak anaknya berdialog. Dan jawaban Ismail adalah jawaban yang membuat langit tersentuh. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada penolakan, tidak ada ketakutan yang ditampakkan, tidak ada kemarahan, hanya kepasrahan total kepada Allah. Di usia muda, Ismail telah memahami makna ketaatan yang sesungguhnya. Mereka berjalan menuju suatu tempat yang kelak dikenal sebagai Mina. Langkah mereka tenang, namun hati mereka penuh getar. Setan mencoba menggoda. Setan membisikkan keraguan kepada Nabi Ibrahim. Setan membisikkan ketakutan kepada Ismail. Setan bahkan menggoda Hajar agar mencegahnya. Namun mereka semua teguh. Di 3 tempat berbeda, Nabi Ibrahim melempar batu sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan. Peristiwa itu kelak menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Dan tibalah saatnya Ismail berbaring dengan tenang. Beliau bahkan meminta agar wajahnya ditutup, agar ayahnya tidak ragu
saat menjalankan perintah Allah. Betapa besar iman seorang anak ini. Nabi Ibrahim mengangkat pisau. Tangan beliau bergetar, namun hati beliau yakin pisau itu digerakkan. Namun atas izin Allah, pisau itu tidak melukai. Allah telah menerima pengorbanan mereka tanpa harus menumpahkan darah sang anak. Tiba-tiba terdengar seruan dari langit. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Dan digantilah Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Tangis haru pecah, bukan tangis kesedihan, tetapi tangis kemenangan iman. Dari peristiwa itu, lahirlah ibadah kurban yang setiap tahun kita lakukan. Dari ketaatan seorang ayah dan seorang anak, kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Ismail tidak hanya selamat, tetapi namanya diabadikan sebagai nabi yang mulia. Dan dari keturunannya, kelak lahir penutup para nabi. Namun, itu adalah kisah berikutnya. Sahabat yang dirahmati Allah, ujian penyembelihan itu bukanlah akhir. Ia justru menjadi awal kemuliaan yang lebih besar. Setelah peristiwa agung itu, nama Nabi Ismail alaihi salam semakin dimuliakan oleh Allah. Ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, jujur, dan sangat menjaga janjinya. Al-Quran menyebutnya sebagai pribadi yang benar janjinya. Di lembah yang dahulu sunyi, kehidupan mulai tumbuh. Kabilah Jurhum datang dan menetap. Makkah yang tandus perlahan menjadi tempat persinggahan para musafir. Dan pada suatu hari, datanglah kembali sang ayah tercinta, Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertemuan ayah dan anak itu bukan sekadar temu rindu, tetapi membawa misi besar dari langit. Allah memerintahkan mereka membangun sebuah rumah ibadah. Rumah pertama yang didirikan untuk menyembahnya di tengah padang pasir, tanpa alat modern, tanpa kemegahan dunia. Ayah dan anak itu mulai mengangkat batu demi batu. Ismail mengumpulkan batu, Ibrahim menyusunnya. Keringat menetes, pasir melekat di tubuh mereka. Namun hati mereka dipenuhi cahaya iman. Bangunan itu kelak dikenal sebagai Ka'bah. Saat dindingnya mulai berdiri, keduanya berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Bayangkan, mereka membangun rumah Allah, namun tetap takut amalnya tidak diterima. Itulah hati orang-orang yang benar-benar beriman. Dari lembah sunyi itu, Allah jadikan Makkah sebagai kota suci. Setiap tahun jutaan manusia datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka berlari antara Syafa dan Marwah, mengulang jejak perjuangan Hajar. Mereka melempar jumrah, mengulang perlawanan Ibrahim terhadap setan. Dan mereka menyembelih hewan kurban, menghidupkan kembali ketaatan Ismail. Semua ibadah itu berakar dari kisah keluarga kecil yang taat kepada Allah. Namun, warisan terbesar Nabi Ismail bukan hanya bangunan. Warisan terbesarnya adalah tauhid. Dari garis keturunannya, lahirlah seorang nabi terakhir yang membawa cahaya bagi seluruh alam. Namun itu adalah kisah yang lain. Yang jelas, nama Ismail tidak pernah hilang dari doa dan sejarah. Ia adalah simbol ketaatan, simbol kesabaran, simbol pengorbanan tanpa syarat. Sahabat, kisah Nabi Ismail mengajarkan kita bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah. Justru ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Seorang bayi yang hampir kehausan menjadi sebab lahirnya kota suci. Seorang remaja yang siap disembelih menjadi simbol ibadah kurban hingga akhir zaman. Dan seorang pemuda gurun menjadi bagian dari sejarah terbesar umat manusia. Semoga kita bisa meneladani kesabaran dan ketaatan beliau. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.